Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Satu sukacita bisa tayang lagi dalam podcast GBD Eklesia Karangmulia segmen rahasia. Renungan harian Eklesia. Puji Tuhan. Mari kita perhatikan dalam Injil Lukas pasal 24-32. Firman Tuhan berkata, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Dua orang murid berjalan ke Emmaus dari Yerusalem. Segera setelah mereka tahu Yesus disalib dan Yesus dikubur, sekalipun Yesus sudah bangkit, mereka masih penuh dengan keraguan. Sepanjang perjalanan Yesus hadir, Yesus mendatangi mereka, berjalan bersama dengan mereka mudik pulang kampung, saudara. Tetapi di ujungnya baru mereka menyadari, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Kehadiran Yesus membuat hati mereka penuh sukacita. Yang awalnya mereka penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegelisahan, duka. Tetapi dalam perjalanan itu, Yesus berbicara kepada mereka. Sekalipun mata mereka belum melihat, mereka belum menyadari bahwa itu adalah Yesus yang mereka sedang bicarakan. Tetapi Yesus menyampaikan firman Tuhan dengan lembut. Yesus menyampaikan kronologis keselamatan yang Allah sudah siapkan. Yesus menyampaikan bagaimana sebenarnya dosa itu sudah membuat manusia tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi lewat Yesus, kita kembali dilayakkan di mata Tuhan. Dan hati mereka berkobar-kobar. Mereka yang tadinya kecewa, firman Tuhan katakan mereka kembali ke Yerusalem. Mereka melayani Tuhan. Bahkan lewat perjamuan asa yang kudus, lewat Yesus berbicara kepada mereka, dan Yesus memecah-mecahkan roti. Mata mereka terbuka. Mereka melihat ternyata dia yang berjalan bersama dengan mereka sepanjang perjalanan. Kurang lebih 11 km. Itu adalah Yesus sendiri. Bayangkan berapa jam mereka berbicara. Bayangkan berapa jam mereka mendiskusikan. Isu yang besar waktu itu adalah seorang juru selamat Mesias. Itu dikorbankan. Seorang Mesias disalibkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudaraku, mari. Adakah hati kita berkobar-kobar dikala kita mendengar firman Allah? Adakah hati kita berkobar-kobar dikala kita mendengar tentang nama Yesus? Rasul Paulus pernah sampaikan bahwa siapakah yang mempesona engkau? Bukankah Yesus yang sudah mati di kayu salib yang harusnya mempesona hidup kita? Apakah yang mempesona hidup kita? Karir muka? Kecantikan muka? Apakah dengan apa yang kau miliki? Tidak. Yang mempesona kita adalah Yesus. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika kita mendengar dia berbicara tentang firman Allah? Puji Tuhan, mari saudaraku tetap kobarkan hatimu dikala kita menerima firman Allah. Firman yang hidup itu. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu, firman-Mu membuat hati kami berkobar-kobar karena Tuhanlah juru selamat kami. Materaikan firman dalam hidup kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.